Ini pelabuhannya aku suka banget karena airnya lagi pasang. Jadi dia tuh setiap 6 jam sekali airnya pasang. Terus 6 jam kemudian airnya surut. Tuh, ini lagi pasang. Kalau airnya lagi pasang, parkiran sepi. Jadi di sini nggak ada kapal yang parkir. Kapalnya pada berangkat ke arah sana. Di sana samudra. Kalau kita terusin ikutin ke sana itu samudra. Kita jalan-jalan sore. Ini hari Sabtu. Harusnya sih semua pada masih buka ya, karena kalau di Eropa biasanya yang tutup itu hari Minggu. Kebayang nggak sih kalau di Eropa tuh jangankan kantor ya, hari Minggu itu supermarket aja tutup. Jadi kita tuh kalau hari Minggu nggak bisa, toko-toko tutup, supermarket tutup. Jadi kalau mau beli apa-apa nggak bisa. Jadi kalau misalnya hari Sabtu lupa beli bawang, lupa beli cabai, ya udah hari Minggu nggak masak loh, masak Indomie loh. Gitu. Jadi kalau misalnya lupa ya udah. Terus kalau misalnya kita keluar rumah hari Minggu ya udah sepi aja gitu jalanan, nggak ada yang bisa dilihat. Kafe juga, restoran juga tutup. Kebayang nggak bisa nongkrong. Jadi memang orang Eropa kalau hari Minggu itu istirahat di rumah. Juga hari Minggu dilarang bikin kegaduhan. Contoh, jangankan lu karaokean ya, jangankan lu sunatan anak lo, nggak bisa. Hari Minggu bahkan potong rumput nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada mesin pemotong rumput itu bunyi di hari Minggu, tuh tetangga kamu dilegalkan untuk lapor ke polisi supaya polisi datang untuk bikin kamu suruh berhenti potong rumput. Gitu. Ini pusat kota, agak sepi walaupun hari Sabtu. Ini pusat kota Auray. Jadi gengs, aku tinggalnya di Auray, itu nama kota kecil di provinsi Brittany atau departemen Morbihan di Perancis. Nomornya kalau di Perancis itu kan pakai nomor-nomor ya. Kalau di Perancis itu nomornya Morbihan itu 56. Nah, nih biasa kalau di Eropa kan kalau musim panas orang-orang memang seneng di kafe di luar ruangan gini untuk dapat matahari. Kalau kita sekarang lagi mau masuk ke kafe langganan kita favorit sejak dulu kala. Tapi dia nggak punya teras, jadi dia indoor semuanya. Tuh, ini kafe itu literally bahasa Prancis, artinya kopi, kafe kopi gitu. Jadi kalau misalnya ada kafe, ya dia cuman jualan kopi doang, nggak ada cireng, nggak ada donat, nggak ada cemilan. Jadi dia cuman ada kopi doang. Dan di sini dia juga jual bir, terus ada coklat panas, juga ada teh, juga ada beberapa acar gitu, kayak acar kacang dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita lihat ya. Ok. Tu veux la regarder avant ou juste voir les appareils, ouais, si t'en as là. Iya. Ini menunya, ada cafe, cappuccino, espresso, ada juga infusion. Infusionnya itu kayak teh, kayak tisan gitu, sama coklat panas. Ada coklat susu, ada coklat ada coklat hitam, macam-macam. Tuh, Raja baru tanya, kenapa di sini nggak ada menu cemilan? Ya Be, why? Why no snack?
not like in Indonesia. In Indonesia, in the cafe, we have a meal, snack Ils ont un like menu. donut. Ils ont un menu pour manger. Tu manges tout le temps. Tu vas prendre un café, tu manges des frites, des nuggets, du poulet. Oh, in Indonesia, we eat every time. Ouais, c'est cool. No schedule like in France. So ini a little bit weird for me without snack. Ah, snack, j'ai compris snack les serpents, je me suis dit. Snack, wih, snack. Not snack. Ils ont pas de serpent. Nah, ini cuman minuman, nggak ada makanan ya. Merci. Ah, c'est moi? Yeah. Ouais, Moi. je vendais du chai latte. C'est toi. Yeah. C'était. C'est plus l'hiver. Jangan berisik. Le café filtre et le double mica. Merci. Le filtre, c'est celui-là. Le filtre, c'est celui-là. Merci. Le gros bordel chez moi, ça me fait chier quoi. C'est le mec qui va après. Yang aku suka dari cafe di sini itu coklatnya masih kasar gitu loh tuh. Coklatnya tuh coklat mereka tuh ngegrinder sendiri, digrind sendiri tuh. Jadi bukan coklat apa namanya? Bukan coklat industrial, bukan coklat-coklat yang beli di supermarket industrial, tapi mereka bener-bener dari biji coklat yang digrinder tuh. Jadi rasanya tuh pahit pahit gimana gitu loh, beda rasanya tuh, enak lah pokoknya. Segini harganya 62.000. Tehnya Raja juga sekitar 62.000, terus kopinya espressonya Babe sekitar 70.000. Kita udah selesai dari cafe, habis minum coklat sama teh sama kopi, lengkap ya. Ada yang pesen teh, ada yang pesen coklat, ada yang pesen kopi. Kalau di sini juga nggak ada kayak kopi dicampur-campur gula, kayak brown sugar, kayak kopi dicampur susu yang berlebihan. Pokoknya kalau nggak espresso ya kopi nggak ada gulanya dicampur sama susu yang nggak ada gulanya juga. Jadi nggak ada manis-manis sama sekali. Terus nggak ada juga es kopi, nggak ada es kopi. Terus kayak es teh nggak ada. Jadi yang namanya teh benar-benar teh anget, dikasih saringannya, dikasih tehnya. Jadi tehnya ditunjukin ke kita seteh-tehnya ya. Jadi ada kayak teh tubruk tapi ada saringannya gitu kan di tempat gelasnya itu gitu. Jadi sama coklat juga nggak ada es coklat susu nggak ada. Pokoknya kalau kalian kebiasaan mengkonsumsi minuman atau makanan yang manis-manis, datang ke sini itu bener-bener nggak manis sama sekali. Barusan nemu toko vintage, katanya itu 10 euro tapi ternyata 20 euro. Tapi aku seneng banget tuh di Perancis tuh banyak banget yang apa namanya, orang-orang yang memang suka jual beli barang-barang bekas. Jadi kalau misalnya kayak kemarin video aku yang ini, kalian harus nonton video yang ini. Itu isinya tentang aku jalan-jalan di Pasar Loak. Di sini tuh orangnya nggak, mau orang kaya mau orang miskin, semua orang nggak kelihatan deh. Semua pakai recycle, barang-barang tuh di recycle gitu. Jadi kayak tas, sepatu, baju, kacamata, apalagi tuh macam-macam deh. Bahkan sampai baju renang, pakaian dalam aja dijual ulang, gengs. Piring, gelas, sendok, panci, segala macam deh pokoknya. Semua yang bekas-bekas, yang udah kita nggak mau pakai lagi bisa kita jual. Terus yang serunya juga itu mereka punya aplikasinya itu kayak aplikasi Shopee gitu, bisa kalian download, namanya Vinted. Nah itu murah-murah banget, kalian bisa beli apa aja di Vinted ada. Nah masalahnya juga di Prancis itu kan negara 4 musim, jadi musim
panas, musim semi, musim dingin, musim gugur. Itu bajunya beda-beda dong tiap musim. Jadi kan 1 tahun ada 4 musim, itu bajunya beda-beda dan semua bisa kamu temukan di Vinted. Dari baju panas sampai baju dingin, semua ada dan murah-murah. Jadi aku tuh di sini suka thrifting kalau bahasa kerennya. Bahasa kerennya di Indonesia thrifting. Kalau di sini namanya Fit Granny. Tuh, musim panas kan. Ini kalau musim dingin nggak ada kursi-kursi ini di sini. Jadi karena dia musim panas, dikeluarin semua kursi-kursinya buat orang nongkrong, ngopi, bir gitu. Ini pasar ikan. Pasar ikan adanya cuman seminggu 2 kali dia bukanya. Di dalamnya ikan, pokoknya seafood lah. Ini pasar seafood di sini. Nah ini daerah sini juga, ini center kota, pusat kota. Nah di pusat kota ini juga seminggu 2 kali, Senin sama Jumat itu pasar pagi. Ini ada kayak diinstal gitu loh, tenda-tenda gitu yang dijual dari mulai sayuran sampai ada juga kayak daster gitu, baju-baju, ada juga madu, buah-buahan, keju, sosis, daging babi, daging ayam, daging sapi, pokoknya semua dijual di sini. Tapi bersih ya, bersih mereka, terus juga nggak bau, pasarnya nggak bau, bagus. Ini rumah bangunan adat sini udah kuno, udah ratusan tahun tuh, yang dari kayu-kayu gini. Ini ciri khas provinsi kita, Britani itu ciri khasnya seperti ini. Terus atapnya ciri khasnya hitam, dia dari apa namanya, batu, dari batu warnanya hitam. Nah kalau yang ini kita masuk ke shopping center. Shopping centernya ini buka setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau musim panas dia bukanya sampai malam. Kalau musim yang lain jam 5 itu udah tutup. Kalau sekarang jam 7 tutupnya. Ada bridal, ada spray, ada jewelry. Nah, ini CBD shop. Nah, karena CBD di sini itu legal, jadi toko-toko diperbolehkan jualan CBD. Legendary sneaker. Ada dong tuh Converse yang pertama, Adidas. Onitsuka Tiger deh, my shoe. Onitsuka Tiger. Nih legendary. Ini. Nike Air Jordan punya papa. 87. No. This one. Air Max. Air Max. Yeah. It's the one I have at home. Iya. Wow, cantik, beautiful. Toko yang punya nenek-nenek baik banget, karena tokonya kebetulan lagi kosong, jadi dia tawarin aku buat masuk sama Ocean, karena Ocean aku nggak bawa masuk tadinya di luar. Terus sama dia disuruh masuk aja, nggak apa-apa katanya, masuk. Ini kayak toko vintage gitu. Tuh dia jual baju vintage. Tuh lucu banget meja ini.
peta apa inilah ya, karpet. Tuh lucu banget. Koper vintage banyak banget. Koper. Ini aku nggak lihat tadi tuh, ada dari Indonesia. Ada wayang juga. Ada wayang dari Indonesia tuh. Bisous. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Coucou. Martin. Là, ça lui en a bouché un coin hein, quand même. Hein. Martin. C'est le petit clin d'œil de la Kita nemu topi untuk kakakku. On aime bien les enfants. Ya, itu ada kaca. On aime bien les enfants. Dia juga punya atasan Dior, geng. Dior vintage. Ini sekitar 3,5 juta dia jualnya. Oh, 4 juta. Ini 4 juta harganya dia jual. Terus ini juga ada Chanel. Nih. Ini Chanel. Tapi nggak ada harganya. Atas bawah. Mungkin by request. Harus nanya ya. Ini juga. Wah. Vintage banget. Le chapeau melon. She has a hat from 1930. Oui, I show you. Tu mets ça, comme ça vous aurez la trace de la malle de Louise. Et c'est en fait une maison parisienne. Coucou. Parce qu'à l'époque, ça se portait sur le début. Donc on le voit, il est tout gancé de cuir, Blazer inside. mélimontant. 1930. Et là, ça se porte en fait juste sur le dessus. You just put on top. À l'époque, les hommes portaient que le chapeau très haut sur le... Like in the movie. Like in the movie. Voilà. En fait, on portait les chapeaux comme ça. On n'enfonçait pas des chapeaux sur la tête. C'est un Classy. vrai de vrai celui-là. Donc ça, c'est des pépites. Classy sayangku. Il y a tout, il y a l'adresse. 1930. Raja datang sini. Regarde. Sini. Alors après, nous avons... Sini pakai ini. Pakai Raja. 100 years old. Coba Raja. 100 years old. Oh. Dari 1930. Waouh, il lui va mieux. Ah bah oui, mais à l'époque, l'idée, c'était vraiment de les porter sur le sommet de la tête. ganteng. Bonjour, bienvenue. Hati-hati ya. Dans les années 100 30, tahun. on se chapeautait comme ça. 100 tahun. Si je peux dire. Remy tadi abis beli kue nyaman. Jadi ini toko kue sudah puluhan tahun dan terkenal banget. Ini dia jual coklat, dia jual kue, pokoknya yang tradisional khas daerah. Ada namanya kue nyaman. Jadi kue nyaman itu kue yang terbuat dari a lot of butter, a lot of sugar, jadi caramelize kayak gitu. Dia kriuk-kriuk manis gitu. Jadi spesial tradisional dari sini. Tuh si Remy beli satu, besar banget. Aku sih nggak suka karena memang basically kita nggak suka manis ya. Raja nggak suka manis, gue nggak suka manis, Babe juga kurang suka terlalu manis. Jadi Remy beli sendiri, kita nggak beli. Padahal tadi udah lewat sini, tapi dia nggak ngomong. Jadi kita bolak-balik ini udahan. Ya nggak apa-apa, olahraga ya. Ini pelabuhannya aku suka banget karena airnya lagi pasang. Jadi dia tuh setiap 6 jam sekali airnya pasang. Terus 6 jam kemudian airnya surut. Tuh, ini lagi pasang. Kalau airnya lagi pasang, parkiran sepi. Jadi di sini nggak ada kapal yang parkir. Kapalnya pada berangkat ke arah sana. Di sana samudra. Kalau kita terusin ikutin ke sana itu samudra. Jadi kapal-kapal pada pergi, nggak ada yang parkir. Tuh, terus sebelah sana restoran dan kafe, terus ada juga toko es krim seperti itu. Jadi aku mau ke sana. Kita nyebrangin jembatan. Jembatan ini dari abad ke-800, dari tahun ke-800 kalau nggak salah ya. Jadi dia udah berapa abad, pokoknya udah berabad-abad gengs ini jembatan yang ini. Kalau kalian ke Eropa pasti memang spesialitenya memang kan gedung-gedung
kuno ya, gedung-gedung dari tahun abad-abad yang lalu. Nah, salah satunya Perancis ini. Tuh. Ini kalau ini diturunin, ini ke sana. Tuh, gerak. Lah. Tuh. Ini cafe tempat aku biasa nongkrong sama Kezia. Tapi biasanya aku nongkrongnya kemarin pas musim dingin sama musim semi. Terus sekarang musim panas ini selalu rame. Nggak enaknya kalau rame gini banyak yang ngerokok, gengs. Jadi nggak seru kalau nongkrong di cafe di luar gitu ada yang ngerokok. Tuh, berhenti lagi papa nungguin kita. Yuk kita lewat bawah, Kak. Nah. Kan Raja kalau kesandung nyemplung. Astagfirullah. Sandung nyemplung, HP ku yang keluarin. HP yang utama. Nyawa masih bisa diselamatkan, tapi HP mahal. Ya sih, mentang-mentang udah bisa berenang. Nih lihat Bar Franklin. Ini dulu Presiden Amerika Franklin dari Amerika ke Perancis. Dia mau minta kerjasama sama Perancis zaman dulu pokoknya. Itu dari Amerika naik kapal ke Perancis, mendaratnya di pelabuhan ini. Gitu. Makanya nanti ada di sana Franklin. Ada lukisan. Jadi makanya ini jadi terkenal tuh gara-gara mengandung sejarah. Nah, ini plakatnya, geng. Jadi Presiden Benjamin Franklin itu datang ke sini pada tahun 1776. 4 Desember 1776. Ini gambar Presiden Benjamin Franklin. Tuh, makanya tempat ini mengandung historik. Ini ada kapal pariwisata, jadi pada jam-jam tertentu kapal ini jual tiket untuk kita mengelilingi Teluk Morbihan. Jadi dari sini nanti dibawa keluar sana, terus belok kiri, nanti ada Teluk Morbihan besar banget, dikelilingin sama pulau-pulau kecil cantik banget. Aku nggak tahu sih tiketnya berapa, tapi kira-kira sekitar 15-20 euro, sekitar 300-400 ribu. Pakai kapal ini besar. Tuh. Oke. Santai. Santai. Boleh makan telur langsung ini. Boleh.